Pernah kan ngalamin situasi ini? Lagi di tengah mall yang rame, tiba-tiba si kecil menjerit. Nangis sejadi-jadinya, terus guling-guling di lantai. Semua mata langsung liatin kita. Rasanya tuh campur aduk, antara frustrasi, malu, dan bingung harus gimana. Nah, ternyata di saat itu, otak anak kita sedang mengalami semacam korsleting biologis yang sama sekali nggak bisa dia kendalikan. Ya, jujur aja, selama ini kita mungkin salah. Kita sering banget mikir kalau anak tantrum itu artinya nakal, cengeng, atau jangan-jangan ini cerminan pola asuh kita yang gagal. Tapi ternyata sains membuktikan ada rahasia biologis yang jauh lebih rumit di balik semua itu. Jadi, mana yang benar? Nakal, cengeng, atau salah orang tuanya? Jawabannya bukan ketiganya. Sebentar lagi kita akan bongkar habis-habisan fakta ilmiah di balik ledakan emosi anak dan yang paling penting, gimana respons kita justru bisa menentukan masa depan mereka. Oke, mari kita mulai bedah. Biar kita benar-benar paham kenapa anak bisa ngamuk, kita harus ngintip dulu apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak mungil mereka. Coba bayangin deh, sebuah komputer super canggih yang tiba-tiba dihack atau sistemnya korslet. Nah, kurang lebih itulah gambaran paling pas buat otak anak pas lagi tantrum. Ini bukan drama atau akting loh ya, ini adalah fakta neurologis. Jadi, yang beneran terjadi itu adalah proses pembajakan otak. Emosi yang meledak-ledak itu mengambil alih bagian otak depan yang tugasnya buat mikir logis dan ngambil keputusan. Akibatnya apa? Area rasional di otak mereka itu seolah-olah mati suri. Makanya percuma banget kita coba bujuk pakai logika, apalagi dibentak. Mereka itu secara fisik lagi nggak bisa dengerin kita. Secara umum, tantrum itu ada dua jenis. Pertama, namanya tantrum frustrasi. Ini normal banget, bagian dari perkembangan. Biasanya terjadi pas anak capek, lapar, sakit, tapi belum bisa ngomong. Kedua, tantrum manipulatif. Nah, ini beda. Ini perilaku yang dipelajari. Anak itu kan pengamat yang ulung ya, jadi mereka sadar kalau nangis itu bisa jadi senjata ampuh. Tapi, hari ini kita fokus ke yang pertama dulu ya, yang paling sering terjadi. Dan ini dia, salah satu akar masalah terbesarnya. Anak usia 1-3 tahun itu, kemampuan bahasanya baru berkembang sekitar 75%. Coba deh bayangin frustrasinya kita kalau pengen sesuatu atau ngerasa nggak nyaman tapi nggak bisa nyampein, ya kan? Itulah pemicu utama dari tantrum frustrasi. Selain karena susah ngomong, pemicunya banyak. Kurang tidur, itu bisa bikin kelenjar adrenal mereka kerja ekstra. Jadi si anak punya semacam utang tidur yang bikin dia gampang meledak dan impulsif. Terus ya jelas, lapar atau terlalu banyak rangsangan di tempat rame. Kadang sesimpel karena mereka cuma pengen perhatian kita juga bisa jadi pemicu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, respons kita. Karena kalau kita merespons korsleting di otak anak ini dengan bentakan, dampaknya itu bisa fatal dan permanen. Mungkin ini kedengarannya berlebihan, tapi ini adalah fakta dari penelitian. Perkembangan otak anak yang sering dibentak itu bukan cuma terhambat, tapi ukuran fisiknya beneran bisa jadi lebih kecil dibanding anak-anak seumuran mereka. Saya ulang ya, Anda nggak salah dengar. Bentakan kita bisa secara fisik mengubah otak anak. Efek jangka panjangnya ngeri banget. Bagian otak yang tugasnya memproses suara dan bahasa itu jadi tumpul karena otak kita itu lebih gampang ngerekam hal-hal negatif. Hasilnya, anak bisa tumbuh jadi pribadi yang penakut, nggak percaya diri, dan punya risiko lebih tinggi kena depresi. Yang lebih parah lagi, mereka jadi belajar kalau marah dan membentak. Itu cara yang normal buat menyelesaikan masalah. Dan pola itu bisa mereka bawa sampai dewasa. Oke, cukup ya kabar buruknya. Kabar baiknya adalah sains nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga ngasih kita solusinya. Solusi yang beneran terbukti efektif. Yuk kita lihat gimana caranya. Pernah lihat nggak anak nangis kejer banget sampai tiba-tiba dia diem, berhenti napas, terus mukanya sampai membiru? Itu namanya breath holding spell. Kelihatannya emang serem banget, tapi yang paling penting untuk kita tahu adalah ini bukan akting atau manipulasi. Ini murni refleks saraf otonom yang nggak disengaja, yang kepicu sama emosi yang luar biasa kuat. Kuncinya, kita sebagai orang tua harus tetap tenang. Nah, salah satu teknik yang bisa kita coba namanya mirroring. Gini caranya. Pas anak lagi tantrum, coba kita sejajarkan posisi kita sama dia. Kalau dia ngomongnya kencang, kita bisa naikin sedikit volume suara kita. Ingat ya, bukan buat ikutan marah, tapi buat ngasih sinyal, "Hey, Bunda di sini, Bunda dengerin kamu kok."
Ini cara Jitu buat nunjukin empati dan pelan-pelan nurunin tensi emosinya. Kalau di rumah, kita bisa coba bikin yang namanya sudut tenang. Ini penting banget ya. Ini bukan tempat hukuman. Anggap aja ini kayak safe space buat dia, tempat dia bisa menepi pas emosinya lagi meluap, buat belajar nenangin dirinya sendiri. Isinya apa aja? Ya, benda-benda yang bikin nyaman, bantal yang empuk, selimut hangat, buku gambar sama krayon, atau mainan favoritnya. Intinya kita kasih alat supaya dia bisa belajar ngatur emosinya sendiri di lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi poin utamanya adalah ini, kita harus ubah total cara pandang kita. Tantrum itu bukan pemberontakan, bukan perlawanan yang sengaja ditujukan ke kita. Anggaplah itu sebagai teriakan minta tolong. Dari seorang anak yang otaknya lagi dibajak sama emosi yang dia sendiri nggak bisa kontrol. Justru di saat anak lagi merasa kehilangan kendali, yang paling dia butuhkan dari kita itu cuma satu, rasa aman. Dan sebuah pelukan yang erat dan tegas itu bisa memberikan rasa aman itu. Pelukan itu kayak ngirim sinyal langsung ke otaknya. Bilang, semua akan baik-baik aja, ayah ada di sini. Dan inilah fondasi paling penting buat membangun anak yang tangguh dan kuat mentalnya di masa depan. Jadi, pertanyaannya kembali lagi ke kita sebagai orang tua. Saat kita dihadapkan pada ledakan emosi si kecil, kita mau pilih yang mana? Membiarkan amarah sesaat kita berisiko menghancurkan perkembangan otaknya, atau kita memilih untuk menjadi pelabuhan teraman bagi mereka, hari ini dan selamanya. Pilihan itu ada di tangan kita.